kelompok 5 akan mewawancarai narasumber kita, yaitu terkait dengan pasal 5 ayat 1, yaitu tentang pendidikan. Dengan saya, Nina Ismail Fariha, dengan NIM akhir 1058. Saya Mafiro Jiwan Tatuji dengan NIM akhir 1076. Nama saya Nadia Timur Nisa dengan NIM akhir 1106. Dan di sini kita bersama narasumber, yaitu perkenalkan, nama saya Indri dari Fakultas Teknologi Pertanian. Baik, untuk Kak Indri, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana menurut kamu sistem pendidikan di Indonesia? Apakah sudah dapat bersaing dengan negara lain? Menurut saya pribadi, untuk bersaing dengan negara lain masih kurang, dikarenakan ada beberapa kendala seperti mungkin pada fasilitas ataupun pada kurikulum yang kita miliki memang kurang cukup untuk bersaing bersama negara yang lain, apalagi negara yang maju. Itu sih menurut saya. Baik, Kak Indri. Sekarang pertanyaan kedua, yaitu menurut kakak, apakah semua orang di Indonesia sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan yang baik? Menurut saya, kalau kita bisa lihat di sekitar kita sendiri lah ya, kan masih banyak yang masih belum mendapatkan pendidikan yang baik, entah itu dikarenakan faktor ekonomi ataupun apapun itu. Menurut saya alangkah lebih baiknya kalau dicek kembali tentang mereka-mereka yang tidak mendapatkan hak untuk sekolah itu juga mendapatkan apa, supaya kita semua dapat mendapatkan hak yang sama. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Kak, apakah Kakak tahu arti hak yang sama tentang pendidikan yang bermutu? Kalau menurut saya ya, hak yang sama itu hak yang didapatkan semua orang tanpa memandang latar belakang, entah itu dari ekonomi, kebutuhan khusus ataupun dari daerah mereka tinggal. Jadi mereka tuh harus mendapatkan pendidikan yang benar bermutu dan yang sama dari seluruh negara. Terima kasih Kak Indri atas waktunya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wahyudi Lestari dengan NIM 2417101088 dari kelompok 5. Di sini saya sudah bersama narasumber saya akan mewawancarai tentang pasal 25 ayat 1 terkait pendidikan. Boleh diperkenalkan Kak? Saya Nurul. Oke. Jadi Kak Nurul, di sini kan saya punya pertanyaan. Nah, yang pertama itu, bagaimana menurut kakak sistem pendidikan di Indonesia ini? Apakah sudah dapat bersaing dengan negara lain? Kalau saya sih ya, sistem pendidikan di Indonesia ini sudah mengalami kemajuan. Tetapi memang ada beberapa kendala seperti kualitas mutu guru dan juga kualitas pendidikan itu sendiri. Dan untuk masalah bersaing dengan negara lain, Indonesia itu juga sudah mengusahakan agar Indonesia itu dapat bersaing dengan negara yang lain. Tetapi memang terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Gitu. Oke, setelah itu aku juga ada pertanyaan lain yang berikutnya, yaitu menurut kakak, apakah semua di Indonesia ini sudah mendapatkan kesempatan yang sama untuk pendidikan? Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya, itu belum. Karena contohnya saja nih, seperti di pendidikan sekolah-sekolah di perkotaan dan juga di wilayah desa, tentu saja itu memiliki kualitas dan juga sarana dan prasarana yang berbeda. Dan secara umum biasanya di sekolah-sekolah itu ada kesenjangan sosial. Jadi aku juga punya pertanyaan lagi, ini yang terakhir ya. Apa yang kamu ketahui tentang hak yang sama terkait pendidikan yang bermutu? Hak yang sama itu mungkin terkait dengan kita itu sebagai masyarakat Indonesia tentu saja harus memiliki hak yang sama dalam pendidikan. Jadi kita tuh bisa bersekolah dimanapun tanpa adanya diskriminasi. Jadi siapapun berhak mendapat pendidikan secara adil. Oke, Kak Nurul, terima kasih banyak karena sudah mau diwawancarain. Semoga jawaban kakak dapat menampung dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gingina Malia dari kelompok 5 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang akan mewawancarai dengan Mbak siapa? Perkenalkan, saya Karina Putri Agustin
mahasiswa prodi matematika dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Menurut Mbak yang sebagai mahasiswa matematika, apa peran Anda dalam mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat? Menurut saya, sebagai mahasiswa, tersebut bisa dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, bisa melalui forum akademik ataupun media. Terus juga bisa dilakukan dengan melakukan kajian kritis terhadap kebijakan pendidikan, ataupun kita bisa ikut terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan untuk mengawal isu-isu tentang pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.